Teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu saya menonton film Social Dilemma, ya, Social Dilemma di Netflix, ya, Social Dilemma. Dan saya teringat tentang teori itu ada di buku. Nah, ini saya cari ketemu bukunya, namanya The Filter Bubble. The Filter Bubble, ya. Ini hari Minggu, saya lagi di jalan, jadi sekalian saya mereview buku The Filter Bubble, ya, The Filter Bubble. Jadi intinya sederhananya begini. Kita kembali dulu ya. Kalau Anda, sekeliling Anda semua orang miskin, semua kehidupan susah, maka Anda akan menganggap bumi ini adalah orang miskin semua gitu, ya. Sebaliknya, kalau Anda hidup di daerah yang sangat indah, di pantai, ya, semuanya happy, Anda akan menganggap hidup bumi ini semuanya happy gitu, ya. Kita itu mempunyai tendensi melakukan pengambilan keputusan tentang pendapat kita bergantung pada apa yang ada di sekeliling kita, ya. Contohnya, ada pemilu, si A dan si B. Kalau di sekeliling Anda semua milih A, Anda merasa heran kenapa si B menang. Padahal sekeliling Anda semua memilih A, ya. Nah, The Filter Bubble ini adalah edisi digital dari keadaan itu, ya. Edisi digital. Dalam Social Dilemma dijelaskan sudut negatifnya, tetapi buku ini pada intinya bercerita bahwa kita itu secara digital selalu terkukung oleh filter kita sendiri. Jadi contohnya begini, kalau Anda buka IG, ya, seperti saya buka IG, saya hobinya fotografi, saya hobinya magic, ya. Setiap kali saya buka, waktu saya ditanyain, saya bilang saya hobinya magic, fotografi, pendidikan, buku. Setiap saya buka, saya kelihatan ada magic trick gitu. Semakin lama saya semakin lihat, wah ternyata banyak magic trick, dan saya terkukung di situ gitu, ya. Saya suka fotografi. Wah, keluarnya nanti Leica fotografi, semua akan berada di situ. Kita akan terkukung oleh filter bubble kita tanpa sadar. Kalau Anda selalu menggoogle, ya, maka dia akan tahu tendensi Anda itu mencari apa. Sehingga ketika Anda menggoogle satu kata yang sama, hasilnya akan beda dengan orang lain gitu, ya. Bahkan satu area itu beda gitu, satu area Surabaya, ya. Dan Google dengan cerdasnya, karena dia artificial intelligence, dia akan memberikan apa yang Anda cari gitu. Jadi contoh ya, seperti yang tadi saya gambarkan. Saya hobi IG, begitu masuk Instagram seperti ini, saya lihat di discover something, ya. Dan yang keluar selalu adalah magic. Kenapa? Dulu saya bilang bahwa magic. Dan karena kelihatan gambar magic saya suka, saya klik. Setiap kali saya lihat magic yang bagus saya klik, Instagram akan semakin menganggap saya hobinya di situ, dan saya akan makin masuk ke dalam dunia itu. Sedangkan dunia lain yang menarik tidak ditunjukkan ke saya karena dianggap tidak relevan buat saya, ya. The Filter Bubble ini mengatakan New York Times bestseller. Ini kira-kira usianya buku sudah 8 tahun kurang lebih, 8-9 tahun. Nah, ketika buku ini terbit, menarik sekali, ya. Jadi dia bilang bahwa apalagi di dunia digital, di mana kita semua gratis, tapi gratis itu mereka menembak kita ini mau apa. Bahkan kata-kata yang ada di Social Dilemma itu ada di sini, ya. Ini kata-kata yang cukup menarik, ya. The race for relevance. Dia bilang, if you are not paying for something, you are not the customer, you are the product being sold. Keren banget, bulu kuduk saya berdiri, ya. Jadi di dalam dunia digital, kalau Anda itu tidak membayar sesuatu, berarti Anda adalah produknya. Anda yang dijual oleh media itu kepada pembeli. Pembelinya siapa? Advertiser. Jadi dengan dia memahami kemauan Anda itu apa, kesukaan Anda itu apa, semakin banyak hal-hal yang relevan saja yang ditunjukkan kepada Anda. Problem ini timbul karena semua yang kita lihat di dalam internet kita seolah-olah adalah dunia kita. Padahal di dunia ini banyak hal lain gitu. Misalkan Anda hobi masak, Anda begitu Google manapun keluarannya makanan dan masakan yang bagus. Bukan salah, intensinya baik. Dan Anda merasa bahwa oh iya, aku ini memang hobi masak, maka yang Anda lihat sehari-hari hanya soal masak. Padahal mungkin di dunia ini banyak hal tentang memancing, tentang apa yang tidak pernah Anda lihat. Mereka yang hobi memancing selalu melihat hal itu. Ini disebut dengan filter bubble. Sadar atau tidak, digital itu semakin mentajam melihat kita itu maunya apa, semakin memberikan itu kepada kita, sehingga kita menjadi terkukung dalam satu bubble, di mana yang kita lihat hanyalah hal-hal yang kita suka dan sering kita cari. Kita tidak lagi melihat hal-hal dunia secara umum. Kalau Anda pergi ke satu negara, misalkan saya pergi ke California, saya masuk ke San Francisco, begitu saya lihat, wah ini baru, ya.
Tetapi kalau saya di dalam dunia digital, apa yang saya lihat selalu adalah hal-hal yang saya suka, ya, yang saya maui. Begitupun dengan kebiasaan kita, ya. Kenapa orang kalau rumahnya di sekitar Menteng, dia akan menganggap Menteng terbaik. Sementara seseorang yang rumahnya ada di Darmo Satelit, dia akan merasa Darmo Satelit yang terbaik. Karena itu filter bubble dia. Dia hidup di lingkungan itu dan dia merasa itu yang terbaik. Sadar atau tidak? Dan itu sekarang terjadi di dunia digital. Sadar atau tidak, digital kita itu semakin filter bubble buat kita, semakin menghukum kita. Jadi ini buku yang sudah lama. Kenapa saya ambil lagi? Karena saya nonton Social Dilemma. Lalu saya bilang, oh iya, aku ingat dulu ada buku yang namanya filter bubble. Aku cari lagi, ya, dan di sini kelihatan bukunya. Jadi buku ini ada beberapa quotes yang menarik dari buku ini. Buku ini belum habis saya baca, jujur aja. Saya lompat-lompat bacanya. Cuma konsepnya masuk ke dalam saya dan nancep di sini, ya. Dan Anda lihat, ya, a squirrel dying in front of your house may be more relevant to your interest right now than people dying in Africa. Mark Zuckerberg yang nulis, ya. Jadi kalau ada squirrel mati di depan rumahmu, itu rasanya lebih unik, lebih keren, lebih segala daripada orang yang banyak yang mati di Afrika. Itulah kehidupan kita. Kita melihat, memperhatikan apa yang menjadi intention kita. Itu yang kita lihat, bukan orang lain. Walaupun di sana jauh lebih seru, tapi saya kalau tidak melihatnya, saya tidak tahu gitu, ya. Lalu dia bilang, Marshall McLuhan, media teoris, dia bilang, we shape our tools and therefore our tools shape us. Kita membuat supaya saya mau nyari ini, saya mau nyari ini. Sekarang justru alat-alat itu yang membentuk kita ini. Kacamata kita akan berubah, kacamata kita akan berbeda, dan digital akan semakin membuat polarisasi. Saya ulangi, digital akan semakin membuat polarisasi kemanapun. Jadi kalau Anda suka ini, Anda akan semakin ke sini. Ya, pagi ini hari Minggu, saya tadi memang mikir review buku sambil jalan-jalan. Saya sampai di depannya Tugu Kebun Binatang Surabaya. Rame orang, banyak orang sepedaan, banyak apa. Oh, udah enggak lah. enggak. Akhirnya saya pindah. Saya nggak tahu kemana. Lalu sama driver saya, Koiri, dia bilang, Pak, mau lihat rumah hantu? Itu rumah hantu. Rumah hantu. Jadi ini adalah rumah hantu, ya. Saya nggak tahu betul apa enggak, ya. Somewhere in Surabaya. Jadi kalau Anda hobi rumah hantu, Anda kemana-mana akan mencari rumah yang hantu itu kayak apa gitu, ya. Kalau Anda adalah seorang yang suka sepeda, kemanapun Anda akan mencari sepeda itu apa yang menarik, ada produk apa. Bahkan kalau Anda Google di Google Anda akan kelihatan, oh ya ternyata sepeda. Kira-kira begitu. Itulah kita. Dan filter bubble ini membuat kita di dalam dunia digital semakin terpolarisasi. Kita hanya akan melihat hal-hal yang memang menjadi intention kita. Kita tidak kelihatan, walaupun hal itu hal yang besar, yang hebat, ya. Contoh, saya tidak terlalu suka olahraga. Maka berita olahraga buat saya tidak menarik. Sehingga di dalam search saya pun tidak akan melihat banyak dunia olahraga. Nah inilah kehidupan kita sekarang. Yang mau atau tidak mau, ya, kita selalu masuk di dalam dunia digital yang kita maui, ya. Karena itu hubungan kita dengan dunia digital, keadaan kita dan seterusnya, ya. Ini loh, what you want, whether you want it or not, ya. Jadi apa yang Anda maui, ya, apakah Anda suka atau tidak peduli, dikasihkan kepada Anda, ya. Nah ini membuat kita menarik lagi. Karena itu Anda juga perlu sekali-sekali untuk lihat di dunia luar dari dunia Anda, supaya kita tidak terkukung di dalam filter bubble kita. Hari ini hari Minggu 27 September 2020, review buku yang ke 125 kurang lebih, ya. Saya berharap setiap review buku yang sederhana ini bisa memberikan pencerahan baru kepada Anda, membuat kita berpikir dengan kacamata yang lebih fresh. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.